Pernah nggak sih Anda lagi asik baca buku, terus sadar kalau di dalam kepala Anda itu lagi ada proses yang luar biasa kreatif? Jadi, Anda itu bukan sekedar nerima cerita, tapi Anda sebenarnya ikut membangun cerita itu sendiri. Nah, sekarang kita bakal bedah rahasianya. Ini nih, pertanyaan utamanya. Gimana caranya tumpukan huruf di kertas itu bisa jadi dunia yang hidup di pikiran kita? Di sini, kita akan bongkar keajaiban kognitif yang terjadi setiap kali mata kita menyapu barisan kalimat. Jawabannya ada di satu bidang ilmu yang keren banget, stilistika kognitif. Gampangnya gini, bidang ini ngelihat kita, para pembaca, bukan sebagai wadah kosong, tapi sebagai, arsitek utama yang secara aktif ngebangun makna dari setiap teks yang kita baca. Oke, anggap aja ini peta perjalanan kita buat ngintip ke dalam pikiran seorang pembaca. Kita bakal lihat apa itu cetak biru mental, terus gimana pikiran kita milih fokus, dan cara ajaib otak kita berpikir pakai metafora. Udah siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, cetak biru mental kita. Jadi gini, bayangin pikiran Anda itu bukan kanvas kosong, sama sekali bukan. Setiap kali membaca, Anda itu bawa seluruh perpustakaan pengalaman dan pengetahuan Anda. Nah, inilah yang disebut teori skema. Ada dua cara pikiran kita bekerja. Yang pertama itu bottom up. Ini kayak ngerakit puzzle tanpa tahu gambarnya. Cuma nyatuin potongan kata demi kata. Tapi yang bikin ajaib itu proses top down. Di sini, kita udah punya gambaran besarnya di kepala, berkat semua pengalaman kita. Jadi kita nggak cuma baca kata hutan, tapi pikiran kita langsung manggil gambaran pohon rindang, suara serangga, bahkan mungkin bau tanah basah. Nah, itulah kekuatan kita sebagai pembaca aktif. Paket-paket pengetahuan ini namanya skema. Anggap aja kayak folder di komputer pikiran kita. Ada folder buat pantai, folder buat pesta ulang tahun, folder buat supermarket. Pas kita baca kata-kata itu, pikiran kita otomatis ngebuka folder yang relevan. Ini tuh jalan pintas mental yang bikin kita bisa ngerti dunia dengan super cepat. Dan lemari arsip ini rapi banget loh. Coba lihat tabel ini. Ada skema buat pengetahuan umum, misalnya apa aja sih yang biasanya terjadi pas wawancara kerja. Terus ada frame. Ini lebih ke visual. Pas baca rumah sakit, langsung kebayangkan koridor putih sama bau disinfektan. Nah, itu dia. Terakhir ada skrip. Ini soal urutan kejadian, kayak alur cerita investigasi pembunuhan yang polanya sering kita temui di film. Tapi hebatnya, skema ini nggak kaku. Mereka hidup dan terus berubah. Kalau kita dapat info baru, kita melakukan akresi, kayak nambahin file ke folder yang udah ada. Kalau ada pengalaman yang agak beda, kita melakukan penyesuaian atau ngedit file itu. Dan kadang ada pengalaman yang begitu baru sampai kita harus restrukturisasi, yaitu bikin folder yang benar-benar baru di kepala kita. Disinilah letak kekuatan sastra. Karya-karya hebat kayak novelnya Pramudia Anantatur itu bisa melakukan penyegaran skema. Dia bisa bongkar cara kita mandang sejarah. Di sisi lain, mungkin pas kita baca sajaknya Chairil Anwar, kita malah dapat afirmasi skema. Ada perasaan, nah ini dia, gue juga ngerasain semangat ini. Dua-duanya adalah pengalaman membaca yang sama-sama dahsyat. Oke, kita udah punya cetak biru mental. Sekarang pertanyaannya, dari seabrek informasi dalam sebuah teks, gimana pikiran kita milih mana yang jadi sorotan utama? Inilah konsep kedua kita, figur dan latar. Coba deh, liatin gambar ini sebentar. Apa yang pertama kali Anda lihat? Dua wajah yang saling berhadapan? Atau sebuah vas? Nah, apapun yang langsung nongol dan narik perhatian Anda, itulah yang namanya figur. Sisanya otomatis jadi latar. Pikiran kita ngelakuin ini dalam sepersekian detik tanpa kita sadari. Nah, prinsip yang sama persis juga berlaku waktu kita baca. Pikiran kita secara naluriah bakal milih satu karakter, objek atau ide sebagai figur yang jadi sorotan, sementara detail-detail lainnya jadi latar yang memperkaya cerita. Coba kita perhatikan kutipan puitis ini. Di atas laut, awan-awan mendorong hati hitam mereka lebih dekat. Pikiran kita langsung fokus kemana? Pasti ke awan-awan sebagai figur yang bergerak, dengan laut sebagai latarnya kan? Begini nih cara otak kita memetakannya secara otomatis. Awan-awan itu adalah trajektor, si figur yang lagi bergerak. Terus laut adalah landmark, latarnya yang cenderung diam. Dan di atas adalah path atau jalur pergerakannya. Tiga elemen simpel ini adalah rumus dasar yang dipakai pikiran kita buat ngegambar adegan bergerak apapun yang kita baca. Keren ya? Sekarang kita masuk ke konsep ketiga, dan ini mungkin yang paling mengejutkan, metafora. Siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat metafora selamanya. Jadi, metafora itu bukan sekedar gaya bahasa pemanis kalimat, tapi ini adalah cara fundamental otak kita bekerja dan berpikir. Kematian adalah utang yang harus dibayar semua orang.
kita semua paham kalimat ini. Tapi pernah nggak berhenti sejenak dan mikir, tunggu dulu, apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita sampai kita bisa nyambungin dua hal yang beda banget ini, kematian dan utang? Rahasianya adalah metafora konseptual. Intinya bukan di kata-katanya, tapi di cara berpikirnya. Otak kita itu kayak ngambil peta dari satu ide yang kita kenal baik, sebut saja domain sumber, terus nempelin peta itu di atas ide lain yang lebih abstrak atau domain target, supaya kita bisa paham. Contoh paling gampang, argumen adalah perang. Kita ngambil peta perang sebagai domain sumber, terus kita taruh di atas konsep argumen sebagai domain target. Nah, makanya kita pakai kata-kata kayak menyerang pendapat lawan, mempertahankan posisi kita, atau bilang argumennya ditembak jatuh. Kita secara nggak sadar mikirin argumen itu kayak sebuah pertempuran. Dan metafora ini ada di mana-mana, sering banget ngikutin orientasi fisik tubuh kita. Bahagia itu atas, makanya kita bilang semangatnya membumbung tinggi. Sedih itu bawah, makanya kita merasa jatuh atau terpuruk. Metafora-metafora ini udah mendarah daging banget, sampai kita nggak sadar lagi kalau kita lagi memakainya. Oke, jadi kita udah bahas skema, lalu fokus figur dan latar, dan terakhir metafora. Kalau ketiga kekuatan superkognitif ini digabungin, apa artinya buat Anda sebagai seorang pembaca? Jawabannya, benar-benar luar biasa. Inilah kebenarannya. Anda itu nggak pernah cuma sekedar membaca sebuah cerita. Anda ikut menuliskannya. Dengan semua skema yang Anda bawa, dengan cara Anda memfokuskan perhatian, dan dengan cara Anda berpikir lewat metafora, Anda ikut menciptakan makna. Teks yang ada di kepala saya dan teks yang ada di kepala Anda, meskipun dari buku yang sama persis, adalah dua mahakarya yang unik. Jadi, lain kali Anda buka buku, coba deh perhatikan. Perhatikan arsitektur tak kasat mata yang lagi dibangun sama pikiran Anda sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apa yang kamu baca, tapi apa yang sedang kamu bangun. Selamat menjelajah.